Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pada pertemuan mata kuliah kebijakan pendidikan kali ini, saya Alfia Izzatu Rafiah akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Praktek Pembelajaran Agama pada Peserta Didik Beda Agama. Langsung saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan Indonesia adalah pendidikan agama, yang mana tujuannya adalah untuk membentuk moralitas, nilai-nilai spiritual, dan juga karakteristik siswa. Nah, saking pentingnya dan saking diharapkannya bahwasanya semua siswa itu dapat mengenyam pendidikan agama, negara menyantumkan hal ini dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 Poin A yang menyebutkan bahwa salah satu hak bagi setiap peserta didik adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan pengajar yang seagama pada setiap satuan pendidikan. Namun dalam praktiknya kita menemukan suatu tantangan, yaitu Indonesia sendiri merupakan negara multikultural dan juga multireligius. Masyarakat yang ada di dalamnya dituntut untuk hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan bahkan memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Apa saja sih agama yang diakui di Indonesia? Agama yang diakui di Indonesia itu diantaranya adalah agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Nah, di sini selanjutnya, sekolah merupakan salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi corak kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pluralitas keagamaan ini. Nah, dari situ dapat diartikan bahwasannya sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar, yakni mampu untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan, termasuk hidup dalam realitas kemajemukan beragama. Nah, dari keyakinan yang beragam yang ada di Indonesia dapat disimpulkan sebuah pertanyaan, yakni bagaimanakah suatu lembaga pendidikan, sekolah atau satuan pendidikan itu dapat memberikan pendidikan agama bagi setiap siswanya dengan porsi yang pas. Nah, dari sini merupakan pertanyaan pemantik yang dapat mengeksplorasi yang dapat memancing kita untuk mengeksplorasi konsep, model, dan juga praktik pembelajaran agama yang dapat mengakomodasi keragaman agama pada peserta didik. Nah, dari sini kita lanjut ke metode penelitian. Nah, materi yang digunakan pada pembahasan kali ini itu menggunakan metode literatur review, yakni meninjau literatur yang secara umum dapat memberikan kesamaan, kurang lebih sama dalam pembahasan yang kali ini dibahas. Nah, jadi sebelumnya untuk menyimpulkan mana saja literatur yang akan kita gunakan sebagai acuan, itu ada melewati beberapa tahapan atau proses. Yang pertama adalah pencarian daripada literatur itu sendiri. Nah, untuk mencari dan mengumpulkan jurnal atau artikel yang relevan dengan topik penelitian, kita menggunakan suatu aplikasi yakni Google Scholar, Scopus, dan juga Knowledge Maps. Dengan menggunakan kata kunci pembelajaran agama pada peserta didik beda agama, dan pendidikan pluralisme, juga pendidikan multikultural. Nah, dengan menggunakan berbagai aplikasi dan juga berbagai kata kunci tersebut, kita mendapatkan literatur yang sangat banyak yang kurang lebih sama dengan topik penelitian kita. Nah, dari sini kita meminimalisir lagi dengan membatasi tahun terbit, yakni mulai dari 2018 sampai 2024. Nah, setelah semakin sedikit, kita mengevaluasi juga. Kita melakukan penyaringan, pemilihan, dan juga pengklasifikasian yang akhirnya ditemukan 6 jurnal yang akan dibahas. Nah, salah satu jurnal yang masuk dalam pembahasan ini itu merupakan jurnal yang ditulis oleh
Prasetya tahun 2022 dengan judul Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pembelajaran Agama Inklusif, studi kasus di SMK Wira Harapan Bali dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep pendidikan agama. Di sini perlu kita ketahui apa itu pendidikan agama. Nah, pendidikan agama yang pertama memiliki dua arti. Yang pertama adalah aktivitas belajar untuk mengubah dan menentukan hidup manusia yang berkaitan antara dirinya, sesama, dan Tuhannya ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua merupakan upaya untuk membangun karakter individu melalui pengajaran nilai-nilai keagamaan. Nah, di sini pendidikan agama merupakan salah satu aspek yang sering diabaikan, padahal memiliki peran yang sangat krusial. Apa peran yang sangat krusial tersebut? Nah, di sini pendidikan agama itu tidak hanya berperan untuk menanamkan nilai-nilai religius atau pemahaman yang bersifat doktrinal, namun juga berfungsi sebagai fondasi untuk pembentukan karakteristik siswa yang bermoral, bertoleransi, dan bertanggung jawab. Nah, di sini pendidikan agama itu juga berkontribusi dalam pembangunan karakteristik bangsa, yakni menanamkan sifat toleransi dan juga kerukunan. Nah, melalui pendidikan agama itu diajarkan bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang menuntut masyarakat di dalamnya untuk saling menghormati, menghargai keberagaman agama maupun budaya yang ada. Nah, dengan demikian pendidikan agama dapat menjadi sarana untuk memupuk nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman yang membantu mengurangi konflik demi membangun masyarakat yang harmonis di mana perbedaan dihargai dan juga dijadikan sebagai kekuatan. Selanjutnya di sini kita ada pluralisme dan juga toleransi dalam pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pluralisme dan apa sih pluralisme dan pluralitas itu. Nah, sebelumnya pluralitas atau pluralisme itu sama-sama berasal dari kata plural yang bermakna jamak dan beragam. Pluralitas agama merupakan kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Jadi di sini kita tetap mengakui bahwasanya di Indonesia itu terdapat banyak agama. Nah, selanjutnya pluralisme beragama itu merupakan keyakinan bahwa kebenaran terdapat dalam berbagai agama sehingga tidak ada kebenaran yang tunggal. Nah, di sini merupakan suatu yang tidak diperbolehkan ya, karena kita sebagai muslim diajarkan bahwasannya Islam merupakan agama yang satu-satunya diakui di sisi Allah dengan dalil inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah itu merupakan agama Islam. Nah, banyaknya agama yang ada di Indonesia menciptakan sebuah tantangan untuk menumbuhkan sifat toleransi pada setiap diri masyarakat. Yang mana untuk mencapai hal tersebut perlu dipupuk sejak dini, terutama dari masa pendidikan. Nah, salah satu model yang dapat diterapkan pada jenjang pendidikan adalah pendidikan pluralisme. Pendidikan pluralisme merupakan pendekatan pendidikan yang mendorong pengakuan, penghargaan, dan pemahaman terhadap keragaman budaya, agama, etnik, dan pandangan dunia yang ada dalam masyarakat. Nah, dari penerapan model pendidikan pluralisme diharapkan mampu membentuk masyarakat yang inklusif sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang menghargai perbedaan, mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, dan bersedia bekerja sama menciptakan masyarakat yang lebih
harmonis. Nah, selain pendidikan pluralisme, itu sebenarnya masih banyak model-model pendidikan lain yang dapat diterapkan untuk memupuk jiwa toleransi pada peserta didik, khususnya dalam hal beragama, seperti halnya pendidikan multikultural ataupun pendidikan inklusif. Nah, di sini ada dasar hukum dan kebijakan pendidikan agama. Nah, apa aja sih dasar hukum tentang kebijakan pendidikan agama? Di sini ada 4. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang nomor 2 adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dan yang terakhir adalah Kurikulum 13. Oke, lanjut ke pembelajaran peserta didik beda agama. Nah, pada sekolah umum, pendidikan peserta didik non-muslim itu sering menempati kedudukan minoritas. Nah, tapi di sini bukan berarti menyempitkan mereka untuk mendapatkan hak sebagai peserta didik di sekolah mereka. Nah, sekolah merupakan tempat pendidikan yang harusnya memberikan fasilitas agar mereka senantiasa mendapatkan haknya. Nah, di sini ada dari penelitian atau dari penelusuran literatur yang sudah dibahas, itu ada 3 model yang digunakan untuk praktek pembelajaran agama untuk peserta didik beda agama. Yang pertama yaitu guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengikuti atau tidak pembelajaran tersebut. Jadi apabila di situ ada pembelajaran sebenarnya agama Islam, bagi siswa yang tidak beragama Islam boleh memilih antara ikut atau tidak ikut pembelajaran tersebut. Yang kedua, untuk pembelajaran agama selain agama Islam dilaksanakan setiap Jumat, yaitu ketika dilaksanakannya sholat Jumat. Di sini kita bayangkan di suatu satuan pendidikan itu terdapat beberapa keyakinan atau beberapa siswa yang menganut keyakinan yang berbeda. Jadi apabila di situ ada murid yang memiliki keyakinan berbeda, maka pendidikan agama yang diberikan itu pada saat siswa yang menganut agama Islam itu melaksanakan sholat Jumat. Pada saat sholat Jumat, siswa-siswa yang berkeyakinan non-Islam itu dapat melaksanakan pendidikan agama yang dianut. Terus yang ketiga, yang terakhir itu jika berjumlah 15 atau lebih dilaksanakan di ruang kelas, dan jika kurang maka sekolah bekerja sama dengan sekolah lain atau lembaga keagamaan yang ada di daerahnya. Nah, jadi kalau muridnya di situ ada 15 orang, maka pendidikan keagamaan itu bisa dilangsungkan di ruang kelas di satuan pendidikan tersebut. Tapi apabila kurang daripada 15, maka harus bekerja sama dengan lembaga sekolah lain untuk mengadakan pendidikan agama. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan dalam pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan historis, pendekatan sosiologis, terus pendekatan estetik, dan juga pendekatan perspektif ganda. Nah, kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan historis. Historis kan di sini berarti menghubungkan kejadian yang sekarang dengan kejadian yang ada di masa lampau ya, atau menghubungkan pembelajaran dengan peristiwa sejarah. Contohnya di sini adalah menceritakan kisah tokoh-tokoh berakhlak mulia dari berbagai agama. Jadi kalau semuanya agama Islam, berarti kita bisa menceritakan tokoh Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, atau yang lainnya. Dan apabila itu non-Islam, berarti kita bisa menceritakan kisah dari seumpamanya Siddhartha Gautama ataupun yang lain sebagainya. Nah, lanjut ke pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis itu berarti mengidentifikasi latar sosial siswa untuk mengajarkan toleransi. Jadi di sini apabila lingkungan sosial siswa itu biasa dengan sikap toleransi, maka siswa pun akan nyaman. Dan apabila lingkungan siswa itu tidak terbiasa dengan
sikap intoleransi atau tidak toleransi, maka siswa juga tidak akan nyaman. Nah, dari sini sekolah itu bertugas untuk memberikan keadaan yang nyaman, membiasakan peserta didik untuk saling berserta berinteraksi dengan peserta didik lainnya, baik yang seagama maupun beda agama dengan kondisi yang nyaman, sehingga mereka juga bisa terbiasa dengan sosialisasi antar agama yang majemuk. Terus selanjutnya di sini ada pendekatan estetik, yaitu menyampaikan nilai keindahan melalui seni dan moralitas. Apa sih contohnya? Contohnya adalah melakukan pembelajaran dengan menambahkan visualisasi kartun materi tentang puasa pada peserta didik tingkat dasar. Jadi ini contohnya ya teman-teman. Di sini kita menyelipkan seni-seni atau keindahan-keindahan atau selingan-selingan yang dapat menambah motivasi mereka untuk belajar agama. Contohnya apabila di agama Islam menambahkan visualisasi kartun tentang materi puasa pada peserta didik tingkat dasar. Nah, yang lain bisa menyesuaikan. Selanjutnya ada pendekatan perspektif ganda. Apa sih itu pendekatan perspektif ganda? Pendekatan perspektif ganda itu berarti menganalisis isu dari berbagai sudut pandang. Jadi contohnya di sini ada diskusi kelompok tentang isu agama tertentu. Jadi di sini bisa semakin membuka pandangan atau meluaskan pandangan tentang isu-isu agama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, alhamdulillah langsung kita lanjut ke kesimpulan. Nah, dari sini kesimpulannya adalah salah satu kontribusi pendidikan agama dalam pembangunan karakter bangsa yaitu menanamkan sifat toleransi dan kerukunan. Pada sekolah umum, peserta didik non-muslim seringnya menempati kedudukan minoritas. Namun hal ini bukan berarti menyempitkan mereka untuk mendapatkan hak sebagai peserta didik di sekolah mereka. Mungkin cukup sekian penjelasan materi pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.